kuasa-Mu akan bekerja di tengah kehidupan kami, bagi kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari ini kami persiapkan hati kami, biar kami dibangun di dasar kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya di dalamnya seluruh kehidupan kami dituntun oleh Tuhan. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, biar kuasa Tuhan bekerja atas hamba-Mu, atas umat-umat-Mu. Biar dengan cara yang mudah Roh Kudus mengajari kami semua, kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami akan menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Abah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan. Shalom buat kita semua. Mari kita langsung buka firman Tuhan yang hari ini terambil dari Yesaya pasal 21 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya pasal 21 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yang sudah temukan katakan amin. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ucapan nilai terhadap doa. 1, 2, 3. Ucapan. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, hai pengawal, masih lama malam ini. Hai pengawal, masih lama malam ini. Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya akan beri tema, tidak ada gunanya mengharap waktu cepat berlalu. Bapak Ibu Saudara, hari Jumat yang lalu saya sudah menyampaikan dengan tema yang sama, tapi ini bagian kedua. Saya akan fokus dengan pembahasan yang berbeda. Kalau hari Jumat kemarin, saya memberikan 3 poin kenapa kita tidak ada gunanya mengharap waktu cepat berlalu. Karena yang pertama, karena kita tidak bisa melompati proses. Yang kedua, dituntut kesabaran. Penantian itu akan semakin berat tanpa kesabaran. Yang ketiga, waktu yang berlalu itu tidak menjamin beban hilang. Jadi kalau saudara berharap waktu cepat berlalu, sebenarnya di dalamnya itu kita tidak bisa melompati proses. Kita dituntut kesabaran, terus memang tidak bisa menjamin beban hilang. Nah, saya akan berbahas dengan poin yang berbeda, tetapi saya mau jelaskan terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ucapan ilahi terhadap Duma, Duma itu bukan nama orang. Walaupun ada Duma Boru gitu. Ya. Jadi ini bukan. Duma itu dianggap atau ditafsirkan sebagai nama tempat atau wilayah yang kemungkinan besar terkait dengan daerah Seir atau Edom. Nah, Bapak Ibu Saudara, Seir atau Edom itu memiliki hubungan sejarah ya yang panjang dengan bangsa Israel. Termasuk di situ ada historis genealogis, silsilah. Dia dari keturunan Esau. Tetapi Edom juga ini sering konflik sama Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu terjadi ketegangan historis dengan Israel atau Yehuda dengan Edom. Yang kedua, terjadi ketakutan karena tekanan dari bangsa Asyur yang akan menghancurkan Edom. Dan yang ketiga, persoalan pada waktu itu terjadi begini. Ada kekacauan politik regional di daerah Transyordan yang saya sebutkan, setidaknya itu meliputi Basan, Gilead, Amon, Moab, dan Edom itu sendiri. Jadi ada kekacauan pada waktu itu. Nah, pertanyaannya sederhana. Mengapa Yesaya itu berbicara juga kepada Edom? Kan harusnya dia nabi yang ditetapkan Tuhan untuk bangsa Israel. Tapi kenapa dia harus bicara juga buat orang Edom? Jawabannya sederhana. Sebenarnya Tuhan itu mempunyai penghakiman dan peringatannya itu berlaku
secara universal. Tuhan mau bukan cuma Israel atau Yehuda yang bertobat, tetapi buat semua bangsa. Itu sebabnya yang disebut sebagai penjaga atau pengawal, yang dimulai dengan kalimat ucapan ilahi terhadap Duma, ya, kepada cerita tentang pengawal itu disampaikan kepada Edom. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa saya katakan tidak ada gunanya mengharap waktu cepat berlalu? Itu tadi 2 calon pengantin itu, saya yakin dia maunya cepat-cepat itu. Betul? Dia meninggal. Kalau bisa cepatlah hari Sabtu. Apalagi yang belum menikah, yang belum punya pasangan, dia pasti juga ingin cepat. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu begini, tidak ada gunanya mengharapkan waktu cepat berlalu. Karena apa? Mari kita lihat yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-11. Ayat yang 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, hai pengawal, masih lama malam ini. Hai pengawal, masih lama malam ini. Yang pertama, mengapa tidak ada gunanya mengharap waktu cepat berlalu? Jawabannya, karena perasaan manusia terhadap waktu itu seringkali tidak selaras. Yang mengerti katakan apa? Saudara, perasaan kita terhadap waktu itu kadang-kadang tidak selaras. Ini ngomong secara umum saja, gejala fisik ya. Saya nggak tahu, saudara mengalami hal yang sama nggak yang tinggal di luar Jakarta? Kayak saya kan orang Babelan saya. Tapi saya tinggal di Jakarta. 2-3 minggu yang lalu, sepertinya itu langit cerah. Padahal udah jam 6. Ngerasa seperti itu enggak? Bukan ngerasa, ngelihat enggak? Padahal jam sudah harusnya gelap nih. Tapi kenapa masih terang? Nah, saudara akan berkata, perasaan saya kok ini masih terang. Tidak selaras dengan waktu yang seharusnya sudah berjalan. Padahal kita tahu, kita mengerti, waktu itu berjalan secara konstan. Dia tidak berjalan lebih cepat, dia tidak berjalan lebih lambat, dia akan berjalan seperti yang sudah, seperti yang kita pahami. Tetapi kenyataannya, saya mau sampaikan begini, bahwa situasi dan keadaan orang secara tidak langsung itu mempengaruhi cara dia memaknai waktu. Jadi situasi dan keadaan itu sangat mempengaruhi. Kalau saudara dikejar-kejar utang, saudara akan bilang cepat banget. Kalau saudara lagi bahagia di satu tempat sana, saudara tidak mau waktu berlalu, saudara akan bilang cepat banget. Tapi yang tidak melakukan apa-apa, dia akan bilang lama banget. Yang lagi puasa, lama banget. Situasi dan kondisi itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang saya mau sampaikan begini, yang jadi persoalan paling berat pada waktu itu bukan sekedar cara pandang kita ini manusia yang berpikir waktu itu seolah-olah gak selaras dengan pikiran kita, tetapi persoalannya seperti yang dialami oleh orang Seir yang digambarkan oleh penjaga pada waktu itu, karena ada ketidakpastian. Yang mengerti katakan amin. Jadi cara pandang kita itu bisa berubah dan tidak selaras dengan waktu karena ada faktor yang namanya
Pastian. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan gini. Coba Bapak Ibu Saudara buka dulu pasal 13. Di dalam pasal 13, Yesaya pasal yang ke-13. Saudara, di dalam pasal 13, perikop paling atasnya itu ditulis apa? Hukuman terhadap, itu dari pasal berapa sampai pasal berapa? Pertanyaan saya, pasal 21 tentang Duma, itu dia masuk juga atau tidak? Masuk. Nah sekarang pertanyaan saya selanjutnya, di dalam Alkitab ini dituliskan pasal 13 sampai pasal 23, itu adalah hukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Pasal 21 dituliskan ada ucapan ilahi terhadap Duma. Pertanyaan saya, kira-kira apa hukuman Tuhan terhadap Duma? Saudara temukan di situ hukuman? Saudara baca di situ ada hukuman? Sama seperti yang dituliskan dari pasal 13 sampai pasal 23 terhadap bangsa-bangsa yang lain. Pertanyaan saya, ada nggak hukuman di sini? Ada nggak? Tapi kalau dengan makna tersirat, justru hukuman bagi orang Duma, orang Sel, orang Edom adalah ketidakpastian. Hai pengawal masih lama malam, hai pengawal masih lama malam. Di situ ada ketidakpastian. Saudara berpikir, ketidakpastian itu bukan hukuman, ketidakpastian itu hukuman. Ini saya jelasin. Bapak Ibu Saudara, saya pernah tinggal di asrama sekolah teologi. Satu kali mahasiswa melapor kepada seorang staf di mana saya tinggal sebagai mahasiswa yang tinggal di asrama. Dia melapor gini, bahwa dia kehilangan sejumlah besar uang. Dia melapor sama staf, dan staf itu juga adalah dosen. Waktu dia melapor, dipanggillah semua mahasiswa yang tinggal di asrama pria, mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4, dipanggil semua. Dan Bapak Ibu Saudara tahu itu udah jam berapa? Waktu dipanggil itu setelah kuliah malam jam 6 sore, lalu makan malam jam 7 kita disuruh kumpul di satu ruangan kelas besar pertemuan umum. Bapak Ibu Saudara, staf itu berkata, ada mahasiswa yang kehilangan uang. Kalau satu di antara kalian yang mencuri tidak mengaku, tidak bisa tidur. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya, kira-kira ada mahasiswa yang mau mengaku? Tidak mungkin. Tidak ada yang mengaku. Dan memang itu hukuman. Kenapa? Tidak tidur itu hukuman. Tidak ada kepastian itu hukuman. Saudara juga menjalani hidup tidak ada kepastian, itu hukuman. Ketidakpastian itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Coba aja tanya yang pemuda-pemuda yang baru ungkapkan perasaan cinta ke pemudi. Nanti ya Bang, aku jawab 2 bulan gak dijawab, 5 bulan gak dijawab, setahun gak dijawab. Ketidakpastian itu hukuman. Gak pasti nih, kemana nih saya diterima atau tidak? Iya kalau diterima, kalau ditolak double hukumannya. Ketidakpastian itu adalah hukuman. Itu sebabnya saya mau bilang begini, yang jadi persoalan pada waktu itu, memang kita sebagai manusia itu seringkali perasaan kita itu tidak selaras dengan waktu, tapi dipengaruhi oleh ketidakpastian itu sendiri. Jadi buat apa saudara berpikir mau waktu lebih cepat berlalu? Buat saya pada akhirnya itu bukan solusi. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi pergumulan yang sama seperti orang Edom pada waktu itu, menghadapi tekanan, penantian akan tekanan bangsa Asyur, ketidakpastian terjadi. Saya percaya kita semua itu berharap waktu akan cepat berlalu, tetapi pada akhirnya saya mau katakan begini, itu tidak ada gunanya. Yang kedua, mari kita lihat ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ayat 12, 1, 2, 3.
Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Yang kedua, mengapa mengharapkan waktu berlalu lebih cepat itu tidak ada gunanya? Karena kita tidak akan kita itu akan terus berjalan di dalam siklus yang Tuhan tetapkan. Yang mengerti katakan amin. Saudara nggak usah mengharapkan waktu cepat berlalu. Kenapa? Karena memang saudara dan saya itu sudah ditetapkan untuk berjalan di dalam siklus-siklus kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Pada waktu itu yang diharapkan orang Seir, orang Edom adalah apa? Yang diharapkan apa? Yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah malam cepat berlalu. Lalu bagaimana jawaban pengawal? Jawabannya di sini kan jelas. Jawabannya apa? Pagi akan datang. Tapi apa kalimat selanjutnya? Malam juga. Yang saudara tunggu-tunggu supaya cepat berlalu, ternyata digantikan sesaat, lalu datang lagi. Ini yang saya sebutkan, bahwa memang kehidupan kita itu siklus. Bahwa hal yang saudara hindari, hal yang saya hindari, memang bisa terhindar, tetapi pada waktunya akan datang lagi. Makanya hari Jumat saya sampaikan begini, malam itu sudah pasti datang, hanya wajahnya berbeda. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, dulu waktu saya kecil, karena tempat tinggal rumah yang mama bapak kontrak, ya, di depannya itu lapangan. Jadi kalau kita duduk di depan rumah itu, kita bisa langsung lihat langit, gede banget. Ya. Biasa saya perhatikan bintang. Bahkan ada satu bintang yang polanya itu selalu sama, ya, yang kayak ada garis membentuk sebuah layangan. Itu jadi perhatian saya dulu waktu kecil, saya lihat. Tapi kadang-kadang dia tidak ada, walaupun mungkin sebenarnya dia ada di situ. Dia tidak ada, karena apa? Mungkin mendung, ya. Tapi yang saya mau bilang gini, kepastian mengenai malam itu akan datang, hanya dengan wajah yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, kalau saya terjemahkan, kalau waktu itu yang dihindari orang Edom adalah tekanan, supaya segera pagi mereka dapat pembebasan, lalu malam lagi hidup dalam tekanan dan ancaman lagi. Saya mau bilang begini, pada dasarnya apa yang saudara hindari, apa yang saya hindari, bisa kemungkinan datang kembali. Jadi yang terpenting, apa yang harus kita pahami? Sebenarnya yang kita hindari bisa datang kembali, berarti saudara dan saya itu tidak mempunyai kemampuan untuk merubah keadaan. Lalu apa yang harus kita pelajari dari kondisi ini? Harusnya saudara dan saya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri. Saudara harus menjadi orang yang tahu mempersiapkan diri. Saudara dan saya harus tahu bagaimana saudara bisa menghadapi segala sesuatu yang namanya tekanan dan ancaman dengan rupa yang berbeda. Itu yang perlu kita bersiap diri. Saya menuliskan satu istilah begini. Harapan itu selalu harus berdampingan dengan realita penderitaan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu yang saudara minta cepat berlalu adalah malam, sementara di sana pun saudara akan menghadapi malam, maka yang saya sebut mengenai realita penderitaan itu pasti ada. Saudara harus membuat penderitaan itu berhadapan dengan harapan juga. Yang mengerti katakan apa? Harapan harus selalu
berdampingan dengan realita penderitaan. Kalau saudara tahu di depan sana ada kesulitan, bahkan sebelum saudara menghadapinya, saudara harus punya harapan. Itu yang saya sebut tidak bisa merubah keadaan, tetapi merubah kehidupan kita. Bagaimana menghadapi keadaan itu? Kesulitan itu bisa datang berkali-kali dalam kehidupan kita. Hanya rupanya yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, seorang pendeta setelah dia khotbah dari mimbar, setelah dia menyampaikan firman Tuhan, dia memberikan pengumuman. Biasakan pengumuman itu setelah selesai firman Tuhan, dia menyampaikan pengumuman, Bapak Ibu Saudara, mari kita menabur buat gereja kita ini karena plafonnya ini udah rusak. Bapak Ibu Saudara, seorang pengusaha di jemaat itu duduk pas di plafon rusak di bagian depan. Baru pendetanya ngomong gitu, ininya rontok plafonnya satu kecil, kena di pundaknya. Begitu kena di pundaknya, dia langsung bilang, Pak Pendeta, saya tabur 1 juta. Tidak lama, baru ngomong begitu, jatuh lagi lebih gede di pahanya. Dia lihat, 2 juta Pak Pendeta, kayaknya rusaknya berat ini. 5 juta katanya. Tidak lama jatuh lebih besar di kepalanya. Dia langsung bilang, Pak Pendeta, saya nabur 20 juta. Ayo pekerja yang lain bilang ini, ajar dia lagi Tuhan. Jatuhkan lagi plafonnya Tuhan. Saudara, prinsipnya sebenarnya sederhana, bahwa kita bisa menghadapi persoalan itu berkali-kali. Bahkan hal yang kita hindari pun bisa datang kembali. Tetapi yang perlu kita rubah adalah ketika kita nggak bisa merubah situasinya, yang harus kita rubah adalah kehidupan kita. Bagaimana cara kita menghadapinya. Haleluya. Yang ketiga, saya nggak usah lama-lama karena kayaknya ada acara-acara ini kan, ini ulang tahun kan ya? Iya. Acara ulang tahun. Minggu depan ada yang ulang tahun? Kemarin ini memang hari ini memang jadwal pelayanan saya. Tapi minggu yang lalu saya udah bertukar sama Bapak. Saya aja yang melayani minggu kemarin supaya Bapak melayani hari ini. Tapi dia bilang, saya bilang lagi, Pak, minggu depan saya ada pelayanan di Bekasi Barat. Saya lah yang pelayanan hari ini, saya bilang. Toh juga Bapak ulang tahun, biarlah saya khotbahin. Karena minggu depan sama minggu depannya pun kemungkinan saya tidak ada di sini. Saya mohon dukungan doa karena tanggal 30 saya ada pelayanan di GP Bekasi Barat. Tanggal 5 dan sampai tanggal 7 saya ada pelayanan di Cilegon. Ada Natal Pemuda tanggal 5. Tanggal 6 ada seminar untuk hamba Tuhan. Tanggal 7-nya mungkin saya akan ibadah di situ. Saya bilang sih sama Bapak, saya mau pulang aja lah. Gak mau saya lama-lama di situ. Maksudnya saya mau pulang, tapi ya kalau kemarin udah ketemu sama pendetanya, ya nanti dilihatlah bagaimana. Saya juga mohon dukungan doa. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12, kita baca sekali lagi. Ayat yang ke-12 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali-kali. Yang ketiga ini poin yang paling saya suka. Mengapa saudara dan saya tidak perlu mengharap waktu lebih cepat, selain memang itu tidak mungkin, ya. Yang ketiga ini begini, karena dalam hidup kita tidak semua dapat dijelaskan atau mendapatkan jawaban. Tetapi yang terpenting ketekunan. Coba saudara perhatikan kalimat ini.
Pengawal itu berkata pagi akan datang, tetapi malam juga. Tapi kalimat selanjutnya, jika kamu mau bertanya, yang ditanya adalah hal yang sama. Jika kau mau bertanya lagi kapan malam. Sebenarnya ini bukan arahan untuk dibilang ya udah tanya lagi, bukan. Tapi menjelaskan sebuah penegasan bahwa di situ ditekankan kalau kamu mau bertanya, ada hal-hal yang kamu mau bicarakan, kamu datang aja kepada Yesaya, nabi itu yang menjadi wakilnya Tuhan. Berdasarkan kalimat di awal itu, ucapan ilahi. Jadi saya sederhanakan kalimat ini. Dalam hidup kita, tidak semua dapat dijelaskan atau mendapat jawaban. Tetapi yang terpenting ketekunan. Makanya dia memberikan tekanan, datanglah, bertanyalah sekali lagi. Ini berbicara tentang hubungan. Saudara harus perhatikan kata datanglah. Sebuah ajakan untuk berbicara, ajakan untuk bertanya kepada Tuhan lewat pengawal itu. Jadi ini berbicara hubungan, ketekunan, intensitas. Bapak Ibu Saudara, dalam minggu ini, saya punya grup, kami punya grup berempat, namanya GWAD, Goodman, Wanda, Alora, Diona. Jadi namanya GWAD Family. Bapak Ibu Saudara, saya lagi kerja, istri saya juga di pasar sama mama, kakaknya lagi sekolah, dia di rumah sama Opung Doli. Dia chat begini, gimana sih masa GWAD Family sudah gak pernah bicara-bicara sih? Masa sepi sih? Maksudnya di antara kita berempat, kenapa gak pernah bicara-bicara di WA? Si Morin jawab, apa sih? Kita kan satu rumah juga. Ngapain ngomong di WA? Dan benar sekali nih anak saya Morin. Untuk apa ngomong di WA? Terus dia bilang begini, tapi sepi tahu gak bicara-bicara kita berempat. Masa cuma ya, yang sering bicara cuma di GWAD Family, cuma kakak Alo sama gua katanya. Dia dipanggilnya, namanya kan bukan Morin, nama depannya Alora. Jadi dipanggilnya kakak Alo. Masa yang bicara cuma kakak Alo sama gua? Berarti dia ini mau komunikasi. Tapi istri saya jawab apa? Ya kalau kita di rumah kamu main HP, nggak mau ngomong sama mama. Bapak Ibu Saudara, Rabi Solomon ben Ishak yang menulis salah satu terjemahan di antara tahun 1040 sampai 1105 Masehi, ya, memberikan penafsiran Talmud. Dia seorang penafsir Talmud yang sangat dihormati. Nah, Rabi Solomon ben Ishak mengatakan gini. Untuk ayat ini ya, dia tafsirkan begini. Jawaban seringkali bukan berupa informasi tambahan, tetapi undangan untuk kembali dengan hati yang benar. Coba Bapak Ibu Saudara, pikirkan, kalau orang Seir ini bertanya kembali, lalu dikaitkan dengan pernyataan Rabi Solomon ben Ishak mengatakan, jawaban itu bukan berarti ada tambahan informasi. Kenapa dia tidak bisa memberikan tambahan informasi? Jawabannya jelas, karena malam itu masih berlangsung. Tidak ada jawaban. Tapi dia cuma jawab, pagi pasti datang, tapi malam juga datang. Nah, saya mau gambarkan ini sederhana. Bapak Ibu Saudara, dalam kita berdoa, dalam kita bergumul, dalam kita meminta kepada Tuhan, kadang-kadang juga kita temukan apa yang dikatakan Rabi Solomon ben Ishak ini, bahwa Tuhan tidak memberikan informasi tambahan buat kita, seolah-olah kita bisa tenang. Kapan sakit saya berlalu? Kapan penyakit saya bisa sembuh? Tidak ada jawaban. Tetapi ketidak ada jawaban itu memaksa saudara dan saya untuk terus datang
dan bertanya lagi, bertanya lagi, bertanya lagi, berdoa lagi, berdoa lagi, berharap lagi, berseru lagi. Tidak ada jawaban pasti, tapi itu akan memaksa saudara untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Dan saya katakan di hari Sabtu, hari Jumat kemarin, bahwa penantian tanpa kesabaran itu akan membuat saudara merasa berat menghadapi situasi dan keadaan. Penantian tanpa kesabaran itu akan mengakumulasi persoalan baru di dalam kehidupan saudara. Sudah menghadapi pergumulan, dapat lagi tekanan. Hari Jumat kemarin saya sempat tanya ke jemaat yang hadir, kalau seandainya kita pergi ke bandara naik pesawat, kalau pesawatnya delay, ya, biasanya penumpang pasti akan berespon marah, betul? Kita akan marah, kita akan tanya, kenapa ini terlambat dan salah? Dan beberapa hari itu terjadi. Ada beberapa maskapai yang delay pesawat. Kalau kita nggak sabar dalam penantian itu, terjadi itu seperti yang kita tonton di televisi, terjadi kekacauan. Itu sebabnya saya mau sampaikan sekali lagi bahwa penantian tanpa kesabaran akan meningkatkan atau mengakumulasi keadaan dan situasi itu semakin berat. Saya mau sampaikan sekali lagi, dalam kehidupan kita, semua itu tidak dapat, bukan semua hal dapat dijelaskan atau mendapatkan jawaban. Tetapi yang terpenting membawa Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang-orang yang semakin tekun kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mungkin secara manusia kita akan berpikir, bagaimana ini Tuhan? Tekanannya, ancamannya, penderitaannya, pergumulannya sudah semakin berat. Bagaimana ini? Saya mau bilang, kadangkala saudara dan saya harus tinggalkan pikiran. Jangan pakai pikiran kita sebagai manusia, supaya memberikan kesempatan iman percaya itu tumbuh di dalam hidup kita. Yang saya mau sampaikan di sini begini, bagaimana kalau memang pikiran saudara itu tidak bisa menembus apa yang Tuhan akan kerjakan? Satu-satunya cara yang bisa kita pakai adalah saudara dan saya pakai iman, supaya memberikan kesempatan Tuhan bekerja bagi kehidupan kita. Tetapi poinnya harus kita ingat, jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Disinilah Yesaya menekankan bahwa ketekunan itu adalah menjadi kunci. Hubungan itu menjadi kunci. Intensitas itu menjadi kunci yang membawa saudara walaupun tidak mengerti apa yang akan terjadi, tetapi membuat saudara dan saya akan semakin berharap kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya mau sampaikan begini. Kita baca sekali lagi di dalam ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Ucapan ilahi terhadap dunia. Hai penjaga, masih lamakah malam ini? Hai penjaga, masih lamakah malam ini? Yang terakhir yang saya mau sampaikan, bahwa ucapan ilahi terhadap dunia itu diwakilkan seolah-olah ucapan ilahi itu disampaikan Allah kepada Yesaya. Lalu terjadilah percakapan antara Yesaya dan orang yang digambarkan sebagai orang Seir. Dan orang Seir ini dalam banyak ketidakpastian, dalam segala penantian, tidak menemukan jawaban yang pasti di dalam kehidupan mereka. Penjaga ini berkata, datanglah lagi kepada dia, kepada Yesaya. Datanglah. Jadi yang saya mau katakan begini, bahwa Yesaya itu mewakili keberadaan Tuhan.
itu juga yang saudara harus lakukan, yang harus saya lakukan. Kita harus menjadi orang yang tekun. Ketika keadaan itu tidak bisa dipastikan, ketika saudara dan saya semakin bertanya-tanya apa yang akan terjadi ke depan, mungkin saudara juga berharap bahwa semua yang kita lalui hari ini begitu berat. Mari kita semakin bawa hidup kita dekat kepada Tuhan. Kita bersekutu sama Tuhan. Di dalam ketekunan itu kita bertanya. Walaupun kita tidak dapatkan jawaban, tetapi ada yang diubahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi pastikan bahwa saudara dan saya adalah orang yang benar-benar tekun di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa.